Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Sadar Madura TV kembali lagi bersama saya Prengki Wirananda. Masih dalam program khusus PPKM darurat COVID-19 yang diberlakukan di Madura. Hari ini sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli ke depan 4 kabupaten di Madura menerapkan PPKM darurat COVID-19. PPKM darurat COVID-19 ini menimbulkan efek yang luar biasa terhadap masyarakat, utamanya dari sisi psikologis. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung harus dipatuhi oleh masyarakat. Misalkan pertokoan atau restoran harus tutup jam 20 malam paling akhir, terus kemudian pengetatan pengawasan dan segala macam. Bagaimana dampak terhadap psikologi masyarakat? Kali ini saya sudah kedatangan pakar psikologi. Beliau adalah Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Sumeneb, Dr. Zamzami Sabik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Himsi Cabang Sumeneb ini konsen di bidang psikologi, anggotanya juga namanya psikologi, maka para ahli psikologi. Kiai, apa yang kemudian dampak terhadap psikologi masyarakat, utamanya kebijakan PPKM mikro COVID-19 ini? Ya, secara psikologis memang adanya PPKM mikro yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan kecemasan. Ini patut kita akui. Kecemasan. Jadi cemas. Ketika cemas, maka ada beberapa aspek nantinya dampak dari kecemasan itu sendiri. Yang pertama, dampak dari kecemasan, yang pertama adalah munculnya panik. Maka panik. Sehingga muncul tempo hari seperti panik buying. Panik dalam hal membeli. Sehingga mereka mempercayai apa sih yang bisa membuat seger, yang bisa membuat kita meningkatkan imun. Makanya waktu itu kan ada susu. Betul. Nah, sehingga semua mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb, susu yang merek itu stok habis semua. Bahkan harganya kalau ada melambung tinggi. Gitu kan. Ini efek dari kepanikan itu kayaknya? Efek dari kepanikan itu sendiri. Jadi yang panik yang disebabkan oleh kecemasan. Kecemasan itu. Kecemasan yang kedua juga mengakibatkan akhirnya munculnya penyangkalan. Nah ini yang akhirnya muncul, wah jangan-jangan COVID nih, konspirasi. Nah, bisnis dan segala macam. Dan sebagainya. Gitu. Ada juga yang menyangkal, wah ini ada udang di balik batu nih. Jangan-jangan ini bagian dari istilahnya permainan untuk satu dan lain hal. Ini bagian dari penyangkalan. Atau ada yang enggak ada apa-apa. Padahal kita ketahui bersama rumah sakit IGD-nya semua sekarang sudah kondisi hampir penuh. Bahkan ada beberapa yang sudah ditutup gitu kan. Efek dari kecemasan yang kedua ini memang ini yang berdampak secara psikologis, adanya penyangkalan. Nah, sedangkan yang ketiga, efek dari kecemasan itu sendiri adalah muncul rasa takut yang berlebihan akhirnya. Ini yang juga berakibat buruk terhadap kesehatan mental juga. Karena memang ketika kita cemas, ketika kita akhirnya muncul ketakutan yang berlebihan, maka justru itu yang akan menurunkan imun kita. Betul. Sehingga kita itu akhirnya ya secara imun lemah, kebugaran kita lemah, mental health kita atau kesehatan mental kita juga akan menurun itu akhirnya. Ini kecemasan yang luar biasa ini diakibatkan karena penerapan PPKM darurat ini secara tiba-tiba atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama memang disinformasi mungkin yang diterima oleh masyarakat. Sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat itu kan tidak utuh akhirnya. Jadi setengah-setengah. Seperti tempo hari yang sampai ke masyarakat, wah semua tempat ibadah masjid harus tutup nih. Betul. Maka nggak bisa ngapa-ngapain. Kan di beberapa tempat yang penyebarannya untuk COVID tidak terlalu masif atau tidak terlalu merata, maka kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini yang karena disinformasi yang istilahnya tidak sampai utuh kepada masyarakat. Yang kedua, karena sebenarnya ya kita sudah lelah dengan COVID ini kan. Sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Ya, seperti ini kita lelah, bagaimana kita dibatasi, dan masyarakat itu sebetulnya sudah ya selain lelah dengan new normal, kebiasaan baru yang ada, itu kita sebenarnya belum siap 100%, karena ya namanya kebiasaan baru butuh proses untuk adaptasi untuk sampai ke situ gitu. Makanya
ini butuh proses juga. Artinya semua sama-sama lelah sebenarnya. Iya. Semua sama-sama lelah. Masyarakatnya lelah, pemerintahnya juga lelah. Terus juga ya semua. Bagaimana kita untuk menyadarkan masyarakat ya juga lelah sebenarnya. Lelah juga. Makanya itu untuk sama-sama ini yang muncul akhirnya fatigue, gejala fatigue, kelelahan yang berlebih. Kalau dalam psikologi fatigue itu kan kelelahan secara fisik dan mental. Oke. Jadi karena lelah adanya fatigue yang berlebih karena efek pandemi ini, pandemic fatigue kan Mbak, kayak sekarang yang lagi Tren ya. tren di psikologi karena dampaknya dari kita kelelahan dengan kondisi yang ada, akhirnya berdampak ke hal-hal seperti itu yang terjadi gitu. Oke, siap. Nah, efek-efek itu kan berawal dari kecemasan. Iya. Kecemasan itu muncul karena disinformasi salah Iya. satunya. Nah, ini bagaimana mengatasi ini ya? Ini kan sudah berjalan, PPKM darurat COVID ini sudah berjalan. Apakah kemudian akan dibiarkan kecemasan-kecemasan ini atau mungkin ada solusi yang semestinya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Kiai? Ya, sebisa mungkin memang bagaimana informasi itu utuh sampai kepada masyarakat. Yang kedua juga kita itu harus sebisa mungkin menahan untuk bisa artinya ngomong yang bukan kapasitas kita. Oke. Nah ini yang sering terjadi. Terkadang sekarang banyak yang bukan ahli medis tapi ngomong medis. Nah, betul. gitu kan. Banyak bukan ahli agama ngomong agama. Ngomong agama. Akhirnya tambah tadi disinformasi ke masyarakat. Nyampainya agak karuan akhirnya. Dampak-dampak seperti ini yang akan menambah kebingungan. Bingung masyarakatnya juga bingung. Terus juga muncul kecemasan baru yang kecemasan ini kalau menumpuk juga dampaknya seperti yang tadi. Maka kurang baik bagi kesehatan mental kita gitu. Siap. Dari HIMSI sendiri, ini seperti yang diketahui oleh Tretanda Madura, seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa ada efek dari kecemasan yang kemudian buruk terhadap masyarakat karena panik, terus kemudian karena akhirnya penyangkalan, tidak percaya 100%, bahkan ada yang tidak menolak gitu ya, yang bilang teori konspirasi dan segala macam. Bagaimana cara menormalkan kembali kondisi psikologi masyarakat yang sudah kadung berjalan seperti ini, Kiai? Khususnya dari HIMSI sendirilah, bagaimana kira-kira upaya-upaya? HIMSI memang berupaya ya melalui dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman yang di HIMSI, yang tergabung di HIMSI. Karena HIMSI ini kan jadi organisasi yang di dalamnya ada ilmuwan psikologi, ada psikolog. Ya kita bergerak di bidang itu. Bagaimana kesadaran artinya mental dari masyarakat itu, kesehatan mentalnya juga terbangun. Salah satunya kita membuka semacam layanan konseling ketika nanti ada muncul kecemasan yang terjadi. Karena dampak dari pandemi yang akhirnya muncul PPKM ini banyak dirasakan, bukan hanya oleh siswa-siswa juga yang daring itu juga panik semua. Panik, cemas dengan tugas yang menumpuk. Nah, sementara memang yang masuk ke HIMSI beberapa yang sudah konseling itu ada yang dari siswa, dari mahasiswa yang mereka konseling. Terus selanjutnya ada yang sampai karena kebanyakan tugas-tugas online, tugas-tugas daring ini akhirnya mereka ada yang kecanduan game online. Ya. Jadi ada beberapa yang sedang kita tangani seperti itu. Oke, siap. Tetapi populasi masyarakat di utama Sumeneb lah kan sangat banyak sekali, Kiai. Sementara HIMSI barangkali hanya beberapa orang saja. Betul, ini artinya tidak mungkin kemudian bisa mengakomodasi seluruh masyarakat yang memiliki gangguan psikologis terkait COVID-19 ini. Apakah ada cara yang lebih mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas sebenarnya, Kiai, untuk mengembalikan kondisi psikologis itu agar kembali normal begitu, Kiai? Ya, intinya kita memang harus kerjasama, bersinergi antara satu dengan yang lainnya semua hal. Terutama untuk masyarakat secara umum, mulai dikurangi baca-baca berita terkait COVID sekarang. Oke. Jadi terkait COVID. Ini tips untuk masyarakat ya, Tretanda Madura. Karena kita sering-sering baca, sering-sering dapat info, maka kecemasan itu akan muncul akan seperti itu. Setiap hari yang dibaca tentang orang meninggal karena COVID, dan segala macam. Yang sering diumumkan itu orang yang meninggal karena COVID.
Iya, Sedangkan yang sembuh karena COVID itu jarang jarang diumumkan. sekali, betul. Nah, seandainya itu diumumkan juga, wah ini sembuh karena COVID. Artinya COVID itu juga bisa menyerang orang, bisa sembuh sehingga dia menjadi penyintas COVID. Betul. Dan bisa ditangkal dengan protokol kesehatan. Bisa ditangkal dengan protokol Iya, kesehatan. siap. Nah, penerapan protokol kesehatan juga harus tetap diketatkan. Artinya ya bagaimana kita tidak pernah lelah untuk tetap memberikan edukasi tentunya bagi orang-orang yang paham ini. Terus juga bagi masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, kurangi baca-baca berita-berita sehingga kita tetap berpikiran positif menghadapi masa depan ini dengan optimis. Artinya badai pasti berlalu. Siap. Badai pasti berlalu, COVID-19 pasti akan segera berlalu insya Allah, seizin Allah. Tetapi kondisi masyarakat hari ini harus dikembalikan positif ya, Betul. Utamanya psikologis masyarakat, karena kondisi psikologis ini terutama yang menjadi pemicu sebenarnya efek-efek yang lain, utamanya kecemasan yang kemudian berdampak terhadap kesehatan itu tadi, gitu, Kiai. Kiai, hari ini PPKM ini akan berlangsung 20 hari ke depan, sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan sesuai dengan hasil kebijakan kajian dari pemerintah nantinya. Untuk mengantisipasi kecemasan agar tidak semakin merajalela di tengah PPKM yang masih berlangsung ini, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah utamanya, bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, ya. Kita mencoba menarik makna di balik itu. Jadi ketika kita diminta untuk di rumah saja, mengurangi aktivitas di luar, maka inilah waktu-waktu berharga kita, quality time kita bersama keluarga, kan itu. Mungkin yang selama ini terbuang percuma, mungkin yang selama ini hanya bagaimana interaksi kita dengan keluarga-keluarga terdekat, dengan keluarga inti kita kurang karena kita sibuk dengan yang lain hal. Dengan adanya kebijakan WFH, mungkin inilah saatnya kita untuk lebih memperhatikan keluarga kita, lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita, dan bagaimana meningkatkan imun dengan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Misal menyalurkan hobi kita apa? Mulai merawat tanaman di sekitar rumah, atau apa, atau mulai berpikir bagaimana rumah kita itu yang awalnya jarang kita perhatikan, mulai diperhatikan. Nah, dengan hal-hal yang positif semacam itu, karena dialihkan ke hal-hal positif. Betul. Ketimbang merenung, misalkan membaca berita-berita yang terkait dengan COVID, malah justru akan membuat kita down nantinya. Dengan hal-hal yang seperti itu, maka optimisme dalam diri kita, jadi kecemasan dalam diri kita akan perlahan akan berkurang. Jadi itu. Artinya kuncinya ada pengendalian dari psikologis kita, Kiai. Ya, betul. Itu kuncinya. Kuncinya ada di situ. Karena kan kita nggak bisa mengatur orang lain. Artinya sulit kita mengatur psikologisnya orang lain. Tapi kita yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur psikologis diri sendiri, ya. Psikologis diri sendiri, mental kita ini seperti apa nantinya. Karena kepanikan itu separuh dari penyakit. Jadi kalau kita sudah panik terlebih dahulu, sudah penyakit-penyakit yang lain akan muncul. Mulai dari nanti kita tiba-tiba meriang, cemas, padahal itu karena kecemasan. Gitu. Kemudian muncul kepanikan. Siap, Tretan Radar Madura TV, seperti yang disampaikan oleh Dr. Zamzami Sabik tadi, Ketua HIMSI Sumeneb ini, kunci bagaimana kita mengatasi efek-efek dari COVID-19 ini adalah psikologis kita. Ketika kita bisa mengontrol psikologis kita, pola pikir kita bisa berpikir positif, maka semuanya akan positif dan bisa diatasi lah urusan penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul di diri kita. Untuk itu, Tretan Radar Madura TV mulai hari ini kita harus bisa mengontrol psikologi kita, mengontrol pola pikir kita. Jangan lupa bahagia, barangkali begitu. Kiai, terakhir Kiai, bisa disampaikan kepada masyarakat pesan-pesan yang harus dilakukan masyarakat, terus kemudian barangkali terhadap pemerintah juga, Pak Kiai. Karena terus terang saja hari ini fakta di lapangan terjadi kepanikan itu luar biasa. PPKM darurat COVID ini memunculkan kepanikan luar biasa karena kebijakannya cukup mendadak, ya. Dan kemudian ada beberapa aturan-aturan ketat yang harus
mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat. Monggo Kiai. Ya, untuk masyarakat secara umum, jadi saya sampaikan, mari kita tetap jaga pola pikir kita dengan pola pikir yang positif, sehingga mindset kita terjaga. Kalau mindset kita terjaga, maka imun kita juga akan terjaga dengan baik, kepanikan kita akan berkurang. Jika kepanikan kita berkurang, insya Allah maka kebugaran tubuh kita dalam menghadapi wabah COVID-19 ini akan bisa kita hadapi bersama. Dan tentunya bagaimana kita harus saring sebelum sharing informasinya itu. Jangan sampai yang kita sharing itu termasuk informasi-informasi yang hoax atau mengarah kepada kebohongan. Karena dampaknya juga justru akan kepada imun kita, juga kepada orang lain. Untuk itu bagaimana kita harus bisa menyaring itu. Untuk pemerintah ya sebisa mungkin kami yang masyarakat ini, rakyat-rakyat ini lebih diperhatikan lagi. Tentunya ada memang masyarakat yang artinya penghasilannya bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus tetap diperhatikan. Kalau tidak keluar, nggak kerja, terus bagaimana? Nah, makanya bagaimana perhatian pemerintah kepada masyarakat harus lebih lagi, mulai dari tingkatan atas sampai ke tingkatan paling bawah, di tingkat desa, sehingga rakyat atau masyarakat ini lebih terayomi lagi dan tepat sasaran bansos yang ada itu. Nah, tidak melenceng-melenceng. Kalau tepat sasaran, insya Allah masyarakatnya juga merasa terayomi dengan adanya kebijakan pemerintah, dan itu akan pas dengan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah terkait PPKM yang darurat ini. Siap. Terima kasih Kiai waktunya. Terima kasih Tretan Radar Madura. Semoga dialog yang cukup singkat ini memberikan informasi dan tambahan wawasan kepada masyarakat. Intinya badai pasti berlalu. Betul. Terutama COVID-19 ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Salah satu caranya dengan mengontrol kondisi psikologis kita, mengontrol pikiran kita agar tetap positif dan selalu berpikir positif. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.